Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Eksplorasi dan pertemuan. Xiao Yan berjalan di sepanjang tangga berbentuk spiral selama sekitar 5 menit sebelum pemandangan di depannya tiba-tiba menjadi luas. Tubuhnya sekali lagi berputar di sudut, dan level luas lainnya di dalam menara muncul di pandangannya. Ukuran level kedua dari Blazing Sky Key Refining Tower tidak jauh berbeda dari level pertama. Namun, dibandingkan dengan level pertama, itu tampak sedikit lebih terpencil. Apalagi, itu tidak mengandung perasaan sesak dari tingkat pertama. Meskipun ada sekelompok kecil siswa yang berulang kali berjalan melewatinya, tidak diragukan lagi itu jauh lebih baik dibandingkan dengan situasi di tingkat pertama di mana bahkan berjalan pun sulit. Penampilan Xiao Yan menyebabkan para siswa yang keluar dari ruang pelatihan sekitarnya untuk beristirahat sementara merasa agak aneh. Namun, tidak banyak keributan. Tatapan semua orang beralih setelah mereka menyapu tubuh Xiao Yan. Mereka berbicara secara pribadi di antara mereka sendiri, tampak ragu tentang mengapa Xiao Yan masih bisa turun saat ini. Xiao Yan menarik pandangannya yang menyapu sekelilingnya. Dia tidak terlalu peduli dengan tatapan di sekelilingnya. Dia berjalan perlahan dan menuju ke tingkat kedua di dalam menara. Xiao Yan menghirup udara yang agak panas setelah memasuki menara. Dia bisa merasakan panas api yang terkandung di udara tingkat kedua ini jauh lebih besar dibandingkan dengan tingkat pertama. Tampaknya setiap kali seseorang turun satu tingkat di dalam menara penyulingan ki langit yang berkobar, ini suhunya akan jauh lebih tinggi. Dia benar-benar tidak tahu seberapa panas level terakhir itu. Sepertinya hanya beberapa sesepuh yang berani memasuki tempat semacam itu. Xiao Yan menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan melewati koridor yang memiliki jalur melingkar ini. Di sisi kiri koridor adalah ruang pelatihan tingkat rendah di bagian terluar menara. Namun, tujuan Xiao Yan tidak ada di sini. Oleh karena itu, dia tidak menghentikan langkahnya saat dia terus berjalan di sepanjang koridor dan masuk ke bagian dalam menara. Setelah hampir 7 atau 8 menit, dia tiba di area ruang pelatihan kelas menengah menuju bagian dalam menara. Xiao Yan berdiri di depan ruang pelatihan kelas menengah di mana sebuah tag yang mewakili tidak ada orang di dalam digantung di luar. Dia ragu-ragu sedikit dan tidak segera masuk untuk berlatih. Setelah merenung sebentar, dia diam-diam menuju ke area tengah dari level ini. Karena dia memiliki niat untuk mendapatkan Flame Heart Flame, dia perlu mencari tahu apa sebenarnya lubang hitam tanpa dasar di tengah. Xiao Yan berjalan keluar dari area ruang pelatihan kelas menengah dan menuju ke area ruang pelatihan kelas atas. Ruang pelatihan di sini nampaknya lebih indah dibandingkan dengan yang di luar. Apalagi, jumlahnya jauh lebih sedikit. Xiao Yan dengan hati-hati menghitung dan menyadari bahwa hanya ada 18 ruang pelatihan kelas tinggi. Selain itu, tanda khusus yang menunjukkan bahwa ada seseorang yang sedang berlatih di dalam tergantung di luar pintu ruang pelatihan ini saat ini. Jelas, ruang pelatihan ini telah ditempati oleh orang-orang. Sebuah dinding tinggi dan tertutup berdiri lebih jauh di area ruang pelatihan kelas tinggi. 3 pria paruh baya yang mengenakan lencana instruktur di masing-masing dada mereka berdiri tegak di dekat pintu besi di bagian bawah dinding tertutup sambil memasang ekspresi acuh tak acuh. Ketika mereka melihat Xiao Yan, yang berada di persimpangan di sisi lain, mereka bertiga melemparkan pandangan mereka dalam persatuan. Tatapan mereka dipenuhi dengan peringatan. Melihat pertahanan yang ketat, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Dia hanya bisa melepaskan pikiran untuk memeriksa. Tatapannya hanya melihat ke sekelilingnya secara acak sebelum dia berbalik seolah-olah tidak ada yang terjadi dan menuju ke area ruang pelatihan kelas menengah yang telah dia lewati saat datang ke sini. Meskipun langkah kaki Xiao Yan perlahan pergi,
Xiao Yan masih bisa merasakan tatapan ketiga instruktur itu dengan kuat ditempatkan di tubuhnya. Pertahanan hati-hati ini benar-benar menyebabkan Xiao Yan menjadi sedikit tidak bisa berkata-kata. Sepertinya ada rahasia yang tidak bisa dipublikasikan di area tengah. Jika tidak akan ada pertahanan yang ketat. Ah, Fallen Heart Flame, sialan ini benar-benar merepotkan. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Langkah kakinya perlahan berhenti saat dia mengangkat kepalanya untuk menatap ruang pelatihan kelas menengah berukuran kecil tidak jauh dari sana. Ruangan pelatihan berukuran kecil semacam ini hanya bisa menampung 3-5 orang untuk berlatih. Ini jelas tidak bisa dibandingkan dengan jenis ruangan di lantai pertama. Xiao Yan melihat ke kiri dan ke kanan hanya untuk menyadari bahwa hanya ada ruangan ini yang membawa tanda yang memberitahu orang-orang bahwa ada tempat kosong yang tersisa di ruangan itu. Segera, dia menggerakkan kakinya menuju ruang pelatihan kelas menengah dan buru-buru berjalan. Ketika dia mendekati ruang pelatihan kelas menengah ini, Xiao Yan dengan lembut mendorong pintu ruangan itu. Setelah itu, dia memasuki ruangan dengan ringan, membalik tangannya dan menutupnya. Cahaya hangat menyinari setiap sudut ruang pelatihan. Di tengah ruang pelatihan ini, ada 5 platform batu yang jaraknya sekitar 2 hingga 3 kaki. Ada orang yang duduk bersila dan berlatih di 4 platform batu ini. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa mengangkat kakinya dan berjalan menuju platform batu kosong yang tersisa. Mungkin itu karena suara pintu terbuka, tetapi ketika Xiao Yan memasuki ruang pelatihan, keempat siswa dengan mata tertutup itu membukanya. Tatapan mereka menunjukkan kewaspadaan saat mereka melihat Xiao Yan berjalan. Mereka menghela nafas lega hanya ketika mereka tidak menemukan lencana yang mewakili faksi di tubuhnya. Tatapan Xiao Yan menyapu mereka berempat. Dia juga menemukan bahwa mereka tidak memiliki lencana yang mewakili faksi manapun di dada mereka. Sepertinya mereka adalah orang-orang bebas yang merupakan siswa yang tidak bergabung dengan faksi manapun. Meskipun Xiao Yan tidak memakai lencana faksi manapun, keempat orang itu tidak berinisiatif membuka mulut untuk berbicara. Mereka hanya menggunakan tatapan mereka untuk mengamati setiap tindakan Xiao Yan. 4 Dadoushi. Namun, melihat kis mereka yang tidak stabil, sepertinya mereka maju ke kelas Dadoushi belum lama ini. Xiao Yan duduk bersila di atas platform hitam gelap. Tatapannya secara acak menyapu belakang mereka berempat dan segera bergumam di dalam hatinya. Xiao Yan menjentikan tangannya dan kartu kristal api berwarna hijau muncul di dalamnya. Kartu kristal api hijau? Saat kartu kristal muncul di tangan Xiao Yan, 4 suara terkejut segera terdengar di ruang pelatihan ini. Suara-suara ini mengandung keterkejutan, kecemburuan, dan kerinduan. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya ketika dia merasakan 4 tatapan kerinduan yang ditembakkan dari sekitarnya. Dia mendengus saat ki yang kuat melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Saat mereka merasakan ki yang kuat yang melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan, ekspresi mereka berempat tanpa sadar berubah sedikit. Mereka buru-buru menarik pandangan tamak mereka dan tidak lagi berani menunjukkan keserakahan sedikit pun. Melihat ki yang ditampilkan Xiao Yan, dia tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari mereka. Melihat orang-orang ini terguncang, Xiao Yan perlahan menarik kinya. Kartu kristal api hijau dimasukkan ke takik di depannya. Segera, cahaya samar dipancarkan. Selama cahaya ini meledak secara eksplosif, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa 2 hari, energi api, dikurangkan dari jumlah, energi api, di kartu kristal apinya sekaligus. Xiao Yan sedikit mengernyit dan bergumam di dalam hatinya, jangan bilang kalau semakin jauh turun, biaya yang dibutuhkan untuk berlatih untuk 1 hari juga meningkat. Akademi batin ini sangat keras. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia secara bertahap menutup matanya saat tangannya membentuk segel pelatihan di depannya. Beberapa saat kemudian,
Nafasnya berangsur-angsur menjadi tenang dan dia sekali lagi memasuki kondisi latihannya. Lebih dari 10 pria tua duduk dengan rapi di sebuah ruangan luas yang terang dan luas. Di bawah cahaya hangat, seseorang dapat dengan jelas melihat lencana yang mereka kenakan di dada mereka. Secara mengejutkan semua itu adalah lencana khusus yang hanya dimiliki oleh sesepuh memiliki kualifikasi untuk dipakai. Meski ruangannya besar, suasananya agak menyedihkan. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua duduk di kursi pemimpin dengan penampilan yang tidak bisa dilihat dengan jelas batuk pelan. Dia memimpin untuk memecah keheningan di ruangan saat suara lama perlahan bergema di seluruh bagian dalam ruangan. Benda itu mulai tidak stabil lagi selama beberapa hari ini. Orang tua yang tersisa mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-katanya. Setelah mengamatinya selama periode waktu ini, saya menemukan bahwa fluktuasi yang dipancarkan itu jauh lebih kuat daripada di masa lalu. Selain itu, dari emosi yang itu pancarkan, itu juga menjadi semakin mudah tersinggung. Suara tua itu terus berbicara sesuka hatinya. Dari kelihatannya situasinya, aku khawatir dalam beberapa tahun ini, serangan balik yang sangat besar akan muncul. Jika tidak ditangani dengan benar, saya khawatir ini akan menjadi masalah yang sangat besar. Bagaimana jika kita bergandengan tangan dan memperkuat pertahanan sekali lagi? Jika itu benar-benar tidak akan berhasil, mari kita beritahu kepala sekolah akademi luar dan dalam. Hal ini tidak bisa diungkapkan. Jika tidak, orang-orang dari Back Corner Region mungkin akan mendambakan dan meminta bayaran untuk merebutnya. Meskipun akademi dalam kami berada jauh di dalam pegunungan, secara kebetulan tidak jauh dari bagian utara, wilayah Back Corner. Begitu sesuatu terjadi, orang-orang tua yang telah memperhatikan akademi dalam akan segera bergegas setelah mendengar berita itu. Dengan pengalaman mereka, segel di Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar, mungkin tidak luput dari perhatian mereka. Seorang lelaki tua menyuarakan pikirannya. Ini adalah suatu keharusan untuk memperkuat pertahanan, namun, kepala sekolah sedang mengalami kemunduran yang dalam. Kepala sekolah akademi luar juga kemungkinan besar akan pergi dan berkeliling. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Orang tua di kursi pemimpin perlahan menggelengkan kepalanya. Dia merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke arah seorang penatua di sudut. Dia berkata, "Tetua Liu, bagaimana dengan anak kecil yang memiliki api surgawi sekarang?" Dia saat ini berlatih di level kedua. Mungkin itu karena dia juga memiliki api surgawi, tetapi dia sebenarnya tidak takut dengan erosi racun api. Saya juga telah melakukan seperti yang penatua pertama telah instruksikan dan memberinya perhatian yang memadai. Tetua Liu, yang pernah bertemu Xiaoyan sekali, buru-buru berdiri dan menjawab dengan hormat. "Ah!" Orang tua berjubah hitam di kursi pemimpin mengangguk sedikit. Suara lamanya terdengar agak rendah. "Ah, sungguh tidak terduga. Fallen Heart Flame menyebabkan inner akademi kita bangkit." Namun, seorang anak kecil yang bahkan belum berusia 20 tahun sebenarnya memiliki benda misterius itu sendirian. Itu benar-benar membuat orang iri. Semua sesepuh, jika Anda bertemu dengan anak kecil ini, Anda dapat mencoba membuat segalanya nyaman baginya. Mungkin, ketika Fallen Heart Flame memberontak di masa depan, kita mungkin perlu mengandalkan kekuatannya. Kita tidak bisa meremehkan kekuatan Heavenly Flame. Objek misterius seperti itu lahir dari mengumpulkan roh-roh surga dan bumi. Itu memiliki kekuatan destruktif. Jika seseorang tidak berhati-hati, saya takut bahkan akademi dalam pun dapat menghadapi ancaman kehancuran. Tetua pertama yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam menghela nafas dan berkata, "Iya." 10 lebih tetua yang sangat dihormati oleh siswa akademi dalam semua berdiri pada saat ini dan menjawab dalam persatuan. "Ya baiklah."
kalian semua bisa bubar. Oh, itu benar. Ingatlah untuk selalu memperhatikan pergerakan faksi-faksi besar di wilayah utara, wilayah sudut hitam, sepanjang waktu. Terutama beberapa orang itu. Ada beberapa tindakan yang tidak biasa di sekte darah baru-baru ini. Saya mendengar bahwa itu karena kematian putra lelaki tua itu. Itu benar-benar tidak memungkinkan kami untuk tetap rileks. Elder pertama melambaikan tangannya dan batuk beberapa kali sebelum berbicara. Semua sesepuh mengangguk sedikit. Tubuh mereka segera bergoyang, dan mereka berubah menjadi bayangan hitam samar yang disertai angin sepoi-sepoi dan menghilang dari ruangan sempit ini. Ketika semua orang dari ruangan itu telah menghilang, tetua pertama itu, yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam, akhirnya berdiri perlahan. Saat tubuhnya diluruskan, itu benar-benar menjadi semakin ilusi. Ketika dia benar-benar berdiri dari kursi, secara aneh tubuhnya sudah menghilang dari kamar. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.